Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terus kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita semua limpahan nikmat-Nya. Tak terkecuali nikmat iman dan Islam serta nikmat sempat dan sehat. Sehingga dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dimudahkannya lah langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka menjalankan diri kita seorang hamba, menjalankan ketaatan kita sebagai seorang hamba, yaitu salat fardu Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga teruslah kita curahkan kepada orang paling mulia di muka bumi ini, suri tauladan kita, sebagai contoh kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau dan mau mengamalkan segala amalan atau sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak nantinya ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita berada di yaumil akhir, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, yang paling penting adalah kita diakui oleh Rasulullah SAW dan dapat meminum telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapapun khatib yang naik di atas mimbar ini pasti mengajak dan menyeru kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kesuksesan kita cuma satu, yaitu takwa dan bekal terbaik itu kepada Allah. Yang difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal untuk menghadapku, kata Allah, adalah bekal takwa. Nah, oleh karena itu, dengan momentum Ramadan yang kita jalani pada hari ini, di hari yang ke-11, jadi tinggal 19 hari lagi, mari kita jadikan kita seorang hamba yang taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun tema khutbah pada siang hari ini mengangkat tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya di dunia. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 11 hari sudah kita lewati dan hari ini hari ke-11 di bulan suci Ramadan.
tentunya sekali lagi tinggal kurang lebih 19 hari lagi ya kita menjalani kehidupan kita di bulan suci Ramadan. Entah itu sampai di ke-19 harinya atau 30 harinya nanti melengkapi bulan suci Ramadan. Entah itu tidak. Kita tidak ada yang tahu. Nah, untuk itu mungkin masih Allah memberikan kesempatan pada hari ini. Mari kita maksimalkan. Mari kita maksimalkan amal perbuatan baik kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kemarin kita ketahui bahwa sesungguhnya fadilahnya bulan suci Ramadan, beramal di dalamnya sungguh sangat luar biasa. Satu kebaikan Allah balas dengan 10 sampai dengan 700 kali kebaikan. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Maka bersyukurlah Pak, para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hadir pada siang hari di masjid ini, ataupun saudara-saudara kita yang lainnya yang hadir di masjid lainnya juga, ya. Karena Allah lipat gandakan yang sunnah, ya, Allah anggap sebagai wajib, dan yang wajib Allah lipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Insyaallah. Maka jangan kita lewatkan hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan kita menumpuk amal-amal ibadah kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tak jarang juga ketika kita membuka Al-Qur'an, surah Al-Kahfi yang disunahkan ya untuk kita membacanya pada malam Jumat ataupun hari Jumat. Pada ayat yang ke-103 sampai dengan 104, Allah mengabarkan tentang orang-orang yang merugi ya dengan amal perbuatannya di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sedang ingin memperingatkan kita, mengabarkan kita ya tentang perihal orang-orang yang merugi amalnya. Kita menyangka bahwa kita telah bersungguh-sungguh dalam beramal solih. Mungkin dalam catatan ibadah kita atau ingatan kita, umroh kita, haji kita, saum Ramadan kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, salat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, atau dalam setiap tahunnya kita mengira kita termasuk dalam catatan amal Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Dari semua rentetan amal ibadah kita akan mengira bahwa amalan tadi adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menerima catatan amal kebaikan nanti di kelak di akhirat melalui tangan kanan. Tapi tidak, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya. Ya. Kita menerima catatan amal buku kita dari tangan kiri kita. Ketika kita buka lembaran demi lembaran, ternyata amalan yang begitu banyak yang kita kumpulkan di dunia kosong, hangus. Berhati-hatilah para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita bertemu dengan Allah, tidak satupun amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sialah amal ibadah yang kita selama ini lakukan. Ketika kita buka lembaran demi lembaran catatan amal kita, ternyata kosong. Bersedihlah kita saat itu. Merunduklah kita saat itu. Buramlah muka kita saat itu. Lemas kita. Karena apa yang kita inginkan dengan amal soleh kita ternyata hangus, ya, bagaikan debu. Dan salah satunya orang-orang yang dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengakhiri harinya
hari akhirnya sebelum wafatnya dengan amalan keburukan. Naudzubillah. Kadang-kadang para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak pernah merasa dikala umurnya yang semakin senja, dia kembali terjebak dalam lembah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Rambut sudah mulai beruban, kulit sudah mulai kendur, gigi sudah mulai berguguran, tapi tak sadar terus melakukan satu kemaksiatan. Padahal di waktu mudanya dia adalah orang yang sangat bersemangat beramal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian Allah kabarkan, bisa nanti dibuka di Quran surah Al-Baqarah ayat 266. Ya, setelah pulang salat Jumat ini, mari kita buka Quran kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 266. Bagi para pemuda, ayat ini mengabarkan bahwa sesungguhnya mari bersemangat untuk terus mengumpulkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sudah memasuki usia 40-an ke atas, jadikanlah pelajaran ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aywaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma? Maka apabila kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah kita memiliki kebun kurma? Bukan hanya kebun kurma, ada kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Sungguh sangat luar biasa. Ya. Kemudian datanglah masa tuanya. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian datanglah masa tuanya, sedangkan ia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Ya. Masih muda dikasih kebun oleh Allah. Namun datanglah masa tua rentahnya, sakit-sakitan. Sementara anaknya masih kecil-kecil, belum bisa mengelola kebun tersebut. Lanjutan ayat tersebut, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Lalu kebun itu pun ditiup oleh angin yang sangat begitu kencang yang mengandung api, sehingga fahtaraqat, terbakarlah kebun tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi ayat ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 266. Sahabat yang mulia Umar ibn Khattab pernah mengumpulkan para sahabat ke dalam masjid. Lantas Umar ibn Khattab bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah di antara kalian ada yang memahami tentang makna tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 266 ini?" Maka para sahabat terdiam saat itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdiam para jemaah dan mengucapkan, "Wallahu a'lam." Hanya Allah lah yang tahu. Dengan sedikit emosi, saat itu Umar ibn Khattab adalah seorang Amirul Mukminin. Kalau di kita sekarang ini seorang presiden. Beritakan kepadaku wahai para sahabat, aku sangat membutuhkan tafsiran dari ayat ini. Maka karena Umar ibn Khattab dengan nada paksa, datanglah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga adalah ulamanya para sahabat di kala itu. Maka menunjuk tanganlah Ibnu Abbas, "Wahai Amirul Mukminin, saya hanya mengetahui sedikit dari tafsiran dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 266 ini.
Maka beritakanlah padaku, kata Umar, wahai Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun menceritakan tentang perihal 266 ayat ini. Jadi menurut ceritanya ini adalah berhubungan dengan amalan, ya. Ayat ini berhubungan dengan amalan. Amalan apa yang engkau maksud, kata Umar. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, inilah orang-orang yang mempunyai amalan begitu banyaknya di masa mudanya, dan dia berpangku tangan dengan amal tersebut. Sebenarnya juga anaknya berpangku tangan dengan amalnya. Artinya Allah mengasih kebun yang banyaknya begitu, itu adalah amal soleh yang dilakukan di masa mudanya. Namun ketika waktu berselang dan ia pun menjadi orang tua renta, dan ia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran ayat ini menjelaskan kepada kita. Kita lihat saudara-saudara kita, bapak kita mungkin, ya, kakek kita mungkin, di masa tuanya ia habiskan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ia habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada bernilai ibadah sedikit pun. Bermain kartu di warung, bermain catur berjam-jam, yang semuanya tidak ada nilai ibadah. Jadi berpangku tangan dengan amal tadi. Maka ketika itu dia sudah tua renta, anak-anaknya pun berpangku tangan terhadap amalnya dan tidak bisa terus membantu orang tuanya. Dan dikala itu dia sakit dan tidak bisa memupuk lagi amal ibadahnya, maka apa yang terjadi para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala? Fahtaraqat, semua hangus. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ya, summa na'udzubillah. Semoga kita yang hadir dalam masjid ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang berbuat kesia-siaan, bahkan berbuat buruk serta maksiat pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan ancaman Allah ini. Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa kita yang hari ini telah memupuk amal kita, yang hari ini telah disibukkan dengan segala amalan ibadah. Kita tidak tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita berpuasa Ramadan, kita tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran kita barang sehari pun. Selain zakat yang wajib, sedekah pun kita sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Dan bagi yang mempunyai kelowongan rezeki, dia dapat membangun masjid, dan infaknya segala apapun yang ia punya, ia infakkan. Tapi di hari tuanya ia hiasi dengan amalan-amalan yang buruk. Sekali lagi naudzubillah, naudzubillah. Apa yang mungkin setelah dia beramal yang banyak, namun ia juga berbuat buruk dengan meninggalkan anak dan istrinya. Ini adalah juga perbuatan amalan yang buruk. Ada yang mungkin setelah dia beramal yang banyak, namun ia juga mendurhakai orang tuanya, melawan orang tuanya. Maka ini akan sia-sia, akan hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu terjadi semuanya, mari para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita benahi diri kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, sehingga ketika kita nanti hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ridholah Allah terhadap kita dan dimasukkanlah kita ke dalam jannahnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan melaksanakan amalan-amalan orang Islam. Para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat mengerikan para jemaah ketika Allah Subhanahu wa taala membalikkan hidayah yang selama ini kita dapatkan di masa tua kita. Seharusnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah balikkan mungkin karena kesalahan kita juga. Kita lihat tidak sedikit contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu getolnya di masa mudanya menimba ilmu, sehingga dia menjadi orang yang terpandang dengan ilmunya. Namun ia berfatwa di masa tuanya bahwa jilbab itu tidak wajib bagi seorang wanita, bahwa Al-Quran itu hanyalah rekayasa Rasulullah SAW.
begitu banyak ya orang-orang yang notabene-nya berpenampilan muslim namun benci kali terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Kita termasuk ke dalam golongan orang munafik. Nauzubillah. Karena orang munafik hukumannya adalah neraka paling bawah di atas orang kafir. Nauzubillah. Para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita buka ayat-ayat mengenai Ramadan dan surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan 188. Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, khusus dipanggil orang-orang yang beriman. Maka tidak heran ketika kita lihat di jalanan masih ada orang yang tidak malu merokok, makan di pinggir jalan. Bahkan maaf, bagi yang membuka warung makan, janganlah buka di waktu pagi di mana kita masih menjalankan ibadah puasa, bahkan di siang bolong hari. Tapi bukalah sedikit sore hari dengan niat berjualan untuk orang yang berbuka puasa. Coba kita hargai, kita hormati agama kita ini, syariat agama kita ini. Kalau tidak kita, siapa lagi yang mau menghargai agama kita? Apakah orang kafir? Apakah orang munafik? Tentu tidak para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini kita tidak menjadi orang-orang yang merugi amalnya, dan semoga amal kita di tahun ini diterima di sisi Allah dan kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan dan masuk ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.